Selamat datang di channel Out of the Pitch. Di video kali ini kita akan membahas analisis taktik antara Arsenal melawan Manchester United yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Arsenal. Laga ini menjadi debut rekrutan baru Manchester United, Rasmus Højlund, yang memberikan sedikit harapan atas krisis striker yang dialami Manchester United beberapa musim ke belakang. Dari sisi percobaan, Arsenal unggul dengan 17 kali percobaan dan 3 diantaranya berubah gol, dengan Manchester United hanya 10 kali, menciptakan 7 kali open play dengan conversion rate mencapai 17% Arsenal, dan passing sebanyak 566 kali, sedangkan Manchester United hanya 467 kali. Dari statistik serangan, Arsenal dominan dari sisi kiri yang ditempati oleh Zinchenko dan Martinelli. Terbukti, 2 gol yang tercipta berawal dari build up dari sisi kiri sepertiga area serang Arsenal. Sedangkan MU dominan dari sisi kanan yang diisi oleh Anthony dan Bruno yang sering melebar ke sisi kanan. Kemudian dari sisi positioning, kedua tim sama-sama menerapkan strategi overloading di sisi tengah dengan meninggalkan satu pemain di depan, Martinelli di sisi kanan depan Arsenal, sedangkan Rashford di sisi kiri depan Manchester United. Laga digelar di Emirates Stadium dengan Manchester United membawa skuad yang minim karena banyak pemain yang cedera. Meskipun demikian, MU beberapa kali kerap mengambil alih permainan dari Arsenal. Arsenal memainkan teamwork yang sangat bagus, melakukan adaptasi permainan MU yang melakukan build up dari sisi belakang. Arsenal melakukan high press ketat di sisi tengah yang membuat pemain Manchester United sering melakukan back pass ke belakang. Onana sering bermain sebagai center back dan secara terus-menerus untuk mengundang pemain Arsenal melakukan pressing ke area belakang Manchester United sehingga menciptakan banyak ruang kosong. Terbukti, di gol pertama build up pemain Manchester United berawal dari kesalahan passing Havertz yang langsung dimanfaatkan Eriksen untuk melakukan passing yang sangat akurat, mengarah ke Rashford yang bebas di depan di area kan pertahanan Arsenal. Rashford berlari membawa bola ke dalam kotak penalti, dan Ben White mencoba untuk mencegah dia melakukan cut inside yang tetapi malah memberikan space. Saliba berdiri di belakang Ben White dan Rashford melakukan dribble ke tengah menciptakan kondisi 1 lawan 1 dengan Saliba. Namun, Saliba yang berdiri di depan Rashford tidak bisa melakukan blocking. Arsenal melakukan ball possession yang tinggi di babak pertama, dengan Zinchenko bermain inverted fullback dengan Havertz turun ke belakang untuk menerima bola dari back tengah dan dia bermain lebih dekat dengan Declan Rice. Arsenal memainkan Zinchenko sebagai pemain kunci di sisi kiri. Dia bermain sedikit melebar dan menunggu di area depan. Zinchenko sering menciptakan situasi 1 lawan 2, yaitu dengan Wan-Bissaka dan Casemiro, sehingga membuka ruang tengah MU. Eriksen yang melihat sisi tengah MU kosong langsung turun ke belakang yang sayangnya hal ini tidak bisa membendung pergerakan kombinasi cepat antara Martinelli, Nketiah, dan Odegaard untuk menciptakan gol balasan dari Arsenal. Arteta melakukan perubahan formasi di babak kedua dari 3-2-5 menjadi 2-3-5 dengan memainkan Havertz sedikit ditarik lebih melebar di sisi tengah. Kondisi ini membuat pemain Arsenal melakukan overloading di area pertahanan Manchester United. Dari sisi pergantian, kedua pelatih melakukan keputusan yang bagus. Ten Hag memasukkan striker rekrutan barunya, Højlund, yang berhasil memberikan perbedaan di match kali ini. Højlund sering melakukan ancaman yang memberikan harapan kepada Manchester United untuk menciptakan sebuah hasil dengan akselerasi, kecepatan, dan kekuatan yang dia miliki. Hasilnya, di menit 88, Højlund memberikan akselerasi dan melakukan flick ke Casemiro, yang selanjutnya memberikan umpan terobosan ke Garnacho yang berdiri di antara bek Arsenal di depan. Garnacho berhasil lari dan menceploskan bola ke gawang Arsenal.
Namun sayang sekali wasit memutuskan untuk mengecek VAR dan hasilnya Garnacho dalam posisi offside. Arteta memasukkan Fabio Vieira berhasil meningkatkan dinamisan tim. Rice menjadi tidak sendiri dalam melakukan build up dari belakang karena pergerakan Vieira cukup menjadi ancaman bagi MU. Terbukti di gol terakhir, Vieira memberikan passing yang sangat baik ke Gabriel Jesus yang berdiri di antara back MU. Dalot yang jauh di sisi kanan Gapsus tidak mampu melakukan intercept dan Gapsus berhasil mengecoh dan menjeploskan bola ke gawang Onana. Gol pertama tercipta berawal dari Havertz yang melakukan kesalahan passing. Eriksen kemudian melakukan intercept dan menggiring bola ke depan dan memberikan umpan terobosan terukur kepada Rashford yang berada di sisi depan kanan area pertahanan Arsenal. Rashford berhasil mengkelabui Ben White dan Saliba dengan melakukan pergerakan memotong ke tengah dan berhasil menjebol gawang Arsenal yang dijaga oleh Ramsdale. Skor 1-0 tidak bertahan lama, hanya berselang kurang dari 1 menit, Arsenal berhasil menyamakan kedudukan dengan berawal dari sisi kiri. Kombinasi antara Zinchenko, Nketiah, Martinelli berhasil mengacaukan pertahanan dari Manchester United. Zinchenko berlari dan mengoper ke Nketiah yang diteruskan ke Martinelli. Melihat Odegaard yang kosong di tengah pertahanan MU, Martinelli langsung memberikan umpan terukur ke Odegaard dan langsung saja disambar untuk menciptakan gol penyama kedudukan. Skor 1-1. MU sebenarnya berhasil mengungguli Arsenal 2-1 kalau saja gol dari Garnacho tidak dianulir oleh VAR karena dia dalam posisi offside pada menit ke-88. Gol kedua Arsenal tercipta berawal dari sepak pojok yang ditendang oleh Bukayo Saka dan Declan Rice yang berdiri tanpa penjagaan menerima bola dan berhasil melesatkan tendangan setengah volley ke sisi kanan pertahanan MU dan gol tercipta setelah Onana tidak mampu menepis tendangan dari Rice dan di depan tidak ada upaya blocking oleh Maguire dan Dalot yang malah beralih ke posisi tengah. Gol ketiga tercipta di menit-menit akhir di saat pemain Manchester United melakukan serangan. Vieira yang menerima bola dari belakang akibat kesalahan pemain Manchester United mampu memberikan umpan terukur ke Gabriel Jesus yang terlepas dari jebakan offside lini belakang MU. Jonny Evans yang tak mampu melakukan intercept Vieira dan Dalot juga tak mampu menahan Gabriel Jesus terpaksa menerima gol ketiga yang dilesatkan oleh Gabriel Jesus. Kemenangan yang penting bagi Arsenal untuk menjaga asa di klasemen atas Liga Inggris dan kekalahan yang besar bagi Manchester United karena akan berpengaruh ke mental para pemain sebelum mereka melawan Bayern di Liga Champions pekan depan.